Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama gua Hafi. Dan di video kali ini sebenarnya gue pengen ngebahas tentang betapa enaknya anak muda zaman sekarang. Ya meskipun gue juga masih muda ya, tapi yang gua bilang muda di sini tuh anak-anak di usia-usia SMP sama SMA. Karena seperti yang udah gua ceritakan berkali-kali di video-video gua gitu, ketika gua ngebahas tentang masa lalu gua pas gua SD, SMP, SMA sampai kuliah sekarang, itu kayak dulu tuh gua mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup. Gua mendapatkan berbagai macam keresahan-keresahan selama gua hidup gitu. Tapi untuk anak muda zaman sekarang itu menurut gua mereka sangat-sangat hidupnya enak gitu, karena dengan kemudahan teknologi, dengan kemudahan perkembangan teknologi informasi, internet, sosial media dan lain-lain, itu bisa memudahkan mereka dalam proses belajar gitu. Nah, sedangkan di generasi gua dulu, gua termasuk generasi yang sangat-sangat mudah kemakan hoax, karena akses untuk meng-cross check kebenaran suatu berita itu masih sulit. Semoga suara angin tidak mengganggu audio ya teman-teman. Jadi waktu itu ketika segala macam informasi yang gua dapat atau yang teman-teman gua dapat itu cuman sebatas dari tayangan televisi dan juga pengalaman-pengalaman di kehidupan nyata gitu. Makanya tentu segala macam informasi yang kita miliki waktu itu masih sangat terbatas, dan ketika ada hoax yang beredar itu juga cross checknya lama gitu, apakah ini benar-benar hoax ataupun enggak. Jadi itu keresahan generasi gua waktu itu. Dan menurut gue ya, kemudahan yang didapatkan anak muda zaman sekarang itu ya itu tadi, akses smartphone, akses internet, dan akses sosial media. Dimana ketika anak muda zaman sekarang, ketika mereka mendapatkan sebuah tekanan di sosial, mereka memiliki berbagai macam keresahan, mereka bisa dengan mudah menyalurkan keresahan mereka ke sosial media gitu, kayak update status WA, kayak bikin status di Instagram, atau bikin video di TikTok, atau bikin video di YouTube, ya kayak gitu-gitu. Jadi generasi muda zaman sekarang yang untuk SMP SMA ya, ketika mereka mengalami tekanan di sekolah, mengalami tekanan di masyarakat, mengalami tekanan di rumah, mereka bisa dengan mudah menyalurkan itu, mereka bisa dengan mudah istilahnya tuh curhat gitu, cuman lewat sosial media gitu. Nah, untuk gua sendiri, gua dari dulu, mulai sejak SMP sampai sekarang itu mendapatkan berbagai macam tekanan hidup, berbagai macam keresahan hidup, dan karena tidak ada teman yang bisa gue ajak ngobrol, gue pun kesulitan waktu itu. Ini keresahan yang gue miliki ini pengen gue salurkan lewat apa? Nah, ya baru-baru akhir ini gue mulai kepikiran untuk konten gitu. Ya karena sebelumnya akses HP, akses smartphone yang gue miliki itu juga masih lumayan susah, akses internet apa segala macam itu juga lumayan susah, apalagi untuk gue yang tinggal di pelosok desa gitu. Nah, dulu waktu SMP kan gue udah sering cerita gitu, dimana waktu itu gue sering dibully, dan pembulian yang gue dapatkan itu cukup lumayan parah ya teman-teman. Dan ketika gue dan teman-teman gue tuh ngobrol di tongkrongan, entah itu di kantin, entah itu di parkiran, atau di warung, kafe apa segala macam, ketika kita ngobrol, gue tuh selalu menjadi orang yang menyimak obrolan teman lain gitu. Jadi gue nggak ikut ngobrol, tapi cuman sebagai penonton, cuman sebagai penyimak, karena gue takut waktu itu kalau gue
ikutan ngobrol, takutnya segala macam argumentasi yang gue keluarkan atau segala macam perkataan yang gue utarakan itu nantinya gue takut bakal disanggah, gue takut bakal dibantah, gue takut bakal dibully dan lain-lain, gue takut dicap aneh waktu itu ya. Padahal kalau gue pikir-pikir, apa yang teman-teman gue obrolkan waktu itu, apa yang teman-teman gue utarakan waktu itu, argumentasi mereka itu hampir kebanyakan ya ngawur, alias nggak valid, alias kalau kita tanya kebenaran dari cerita mereka ya itu sangat kurang meyakinkan gitu. Nah biasanya pengalaman-pengalaman ini kan juga gue yakin banyak dari kalian yang merasa dibully, yang merasa introvert, gue yakin banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama gitu, dimana ketika kalian ngobrol sama teman kalian cuma jadi penyimak, tapi ketika kalian pulang ke rumah kalian baru sadar, oh banyak nih kata-kata teman gua yang diobrolin tadi itu nggak nyambung, nggak masuk akal gitu. Gua punya argumentasi yang lebih baik, gua punya sumber referensi yang lebih baik gitu. Gue yakin banyak dari kalian juga mengalami hal-hal semacam itu, karena dulu gue juga mengalaminya gitu. Kayak ketika ngebahas apapun itu, ngebahas olahraga, ngebahas pacaran, ngebahas pekerjaan, ngebahas motor, lokomotif, apa segala macam, ngebahas pendidikan, ngebahas pengalaman-pengalaman, ngebahas pengetahuan umum gitu. Itu banyak dari teman-teman gue yang ngomongnya tuh ngawur, jadi mereka nggak punya dasar hal yang tepat, itu cuma berdasarkan imajinasi mereka doang gitu. Sedangkan gue yang waktu itu punya sedikit wawasan, sedikit sumber yang valid, itu nggak berani ngomong karena ya itu tadi takut dibully. Ya kita berjalan sesuai alurnya aja lah. Teman-teman ketawa ya kita ya ketawa respect gitu ya. Teman-teman ngobrolnya serius ya kita berusaha untuk menerima dengan serius, padahal di dalam hati ini orang ngomong apa sih, goblok banget, itu salah, tolol. Nah, ya kayak gitu-gitu itu pasti banyak dari kalian yang mengalami hal-hal semacam itu, karena dulu gue juga kayak gitu. Ketika temen gue ngobrol gitu serius apa segala macam, padahal di dalam hati gue kayak, lo ngobrol apa, lo ngomong apa, nggak masuk, ini tuh nggak valid, argumentasi lo tuh nggak valid, itu sumbernya dari mana, lo ngarang ya. Itu dalam hati gue, tapi kalau di luarnya ya gue cuma ketawa, iya betul kayak gitu. Itu banyak sering sekali terjadi ke orang-orang introvert dan pemalu kayak gue. Ya meskipun sekarang ini kayak gue kelihatan kayak orang yang nggak punya malu, yang pede apa segala macam, tapi jujur dulu waktu gue SMP itu gue bener-bener susah sekali untuk berekspresi, susah sekali, karena waktu itu gue mendapat tekanan pembulian yang sangat kuat sekali, sehingga gue kesulitan untuk berekspresi. Karena kalau gue sedikit saja berekspresi, maka orang-orang yang nggak suka sama gue, mau itu teman kelas gue, kakak kelas gue, bakal langsung nyerang gue gitu, dengan pembulian verbal maupun non verbal, dengan pembulian fisik maupun secara maupun non fisik, atau cuman sekedar ngerendahin dengan kata-kata doang gitu, dengan cacian, makian. Sebenarnya satu-satunya pembulian yang nggak bisa gue lawan itu pembulian fisik ya, karena waktu itu fisik gue masih sangat lemah sekali, masih sangat rentan untuk dihabisi gitu. Nah sedangkan kalau pembulian yang cuman sekedar cacian, makian, hinaan, itu ya bisa gua counter lah. Tapi seperti gaya pembuli pada umumnya, yang ngebully kita kan nggak cuman satu orang, pasti banyak gitu. Kalau yang ngata-ngatain gua cuman satu orang, ya gua bisa bales gitu, bahkan gua bisa ngelawan dia secara fisik. Tapi menurut gua itu nggak perlu. Gua lawan secara argumentasi pun itu udah cukup gitu. Tapi kalau biasanya yang ngebully gua dengan lewat kata-kata, dengan lewat cacian, hinaan, makian, itu kan nggak cuma satu orang, ya minimal 2-3 orang, atau bahkan kadang 5 orang, atau kadang 10 orang gitu. Dan gue cuma bisa diem, ketawa dan hahaha, iya lucu fuck ya kayak gitu. Jadi dulu gue cuma bisa diem gitu ketika dibully. Dan apakah gue nggak marah? Tentu gue marah, gue emosi sekali. Tapi waktu SMP
untuk sekarang kan gue tadi bilang kalau anak muda zaman sekarang kalau mereka resah, kalau mereka suntuk, kalau mereka emosi, mereka bisa menyalurkan emosi mereka lewat sebuah video atau lewat sebuah konten atau lewat sebuah update status di WA, IG dan lain-lain gitu. Tapi untuk generasi gue zaman dulu itu sangat kesulitan sekali untuk menyalurkan ekspresi, untuk menyalurkan kemarahannya gitu. Nah, syukurnya waktu itu gue punya cara untuk menyalurkan emosi gue waktu itu, yaitu dengan olahraga atau workout. Nah, gue menyadari gue di sekolah sering dibully, gue punya postur tubuh yang sangat kecil, pendek dan lemah waktu itu, dan gue memanfaatkan emosi yang gue dapat sewaktu di sekolah, mulai dari jam pelajaran pertama istirahat sampai jam pelajaran di akhir. Gua kumpulin semua emosi gua, mulai dari guru yang ngebuat gua emosi, mulai dari teman-teman gua, pembulian gua yang ngebuat gua emosi, gua kumpulin itu. Lalu nanti pas pulang gua baru mengolah emosi gua sebagai energi untuk workout. Makanya waktu itu gua olahraga bisa sampai 30 menit, 1 jam, bahkan hampir 2 jam olahraga gue juga pernah, karena saking emosi. Jadi kalau biasanya untuk meredakan emosi kita mesti capek gitu. Jadi buat kalian yang emosi, yang takut emosinya meledak-ledak, gue yakin ini pasti relate juga buat kalian. Biasanya buat orang yang suka emosi itu untuk menyalurkan emosinya supaya emosi tersebut tidak meledak-ledak, banyak dari mereka yang melakukan aktivitas semacam workout, olahraga gitu. Karena kalau kita capek, emosi kita itu bisa keluar lewat keringat, lewat tenaga yang kita keluarkan, sehingga yang tadinya kita pengen emosi jadi sedikit mereda. Nah, itu saran dari gua aja sih. Ya, buat kalian yang mungkin sekarang masih mendapatkan pembulian, masih mendapatkan intimidasi, diskriminasi dan hal-hal semacam itu, ya kalian bisa menyalurkan emosi kalian lewat workout atau lewat olahraga. Nanti rasanya bakal lebih mantap sekali, gue yakin itu. Nah, untuk gue yang SMA, karena waktu itu akses smartphone sudah mulai mudah, akses internet sudah mulai mudah, dan bahkan di tempat gue sudah mulai ada yang namanya wifi. Meskipun sinyalnya nggak terlalu bagus ya, tapi paling tidak akses gua ke sosial media, internet, ke pengetahuan umum, pengetahuan yang ada di luar sana yang awalnya gua nonsen, nggak tahu sama sekali, mulai sedikit mengerti tentang pengetahuan umum, wawasan materi-materi pelajaran yang mungkin gua nggak ngerti di sekolah, tapi gua ngerti kalau ketika mempelajari itu lewat YouTube, lewat internet. Akhirnya gua mulai ketika di tongkrongan atau ketika ngobrol apa segala macam, gua mulai sedikit ikut ngobrol lah, ikut berargumentasi di situ gitu, ikut berdebat di situ. Kadang kita memperdebatkan suatu hal yang nggak penting gitu, tapi setidaknya gue bisa ikut ngobrol di situ karena gue punya pengetahuan yang cukup gitu. Dan ketika gue ditanya lo tahu ini dari mana, ya gue tinggal jawab aja dari YouTube, dari internet. Jadi gue nggak perlu yang namanya mengalami hal tersebut gitu. Kayak gue nggak perlu mendapatkan pengalaman secara real gitu ya. Gue cuma bilang ya ini dari YouTube, ini dari internet, ya itu udah cukup argumentasi dari gue gitu. Jadi dari situ gue jadi karena menyebarnya internet, sosial media, jadi pengetahuan gue pun mulai bertambah. Jadi sehingga orang-orang yang tadinya berusaha untuk menjatuhkan gue, berusaha mengejek gue, lemot apa segala macam, setidaknya gue bisa melawan mereka gitu dengan pengetahuan yang gue miliki. Karena itulah pentingnya memanfaatkan sosial media dengan baik gitu, yaitu dengan menggali sebanyak-banyaknya informasi. Dan itu juga manfaat baca buku ya teman-teman. Kalau kita suka baca buku, kita punya wawasan yang banyak gitu, jadi orang tuh nggak bisa semena-mena merendahkan kita gitu ya.
Dan sebenarnya ini juga keuntungan dari mudahnya akses sosial media yang gua sebutkan tadi, yaitu anak-anak zaman sekarang ketika mereka resah terhadap sesuatu, mereka bisa langsung mengutarakan keresahan mereka lewat sosial media, lewat video YouTube, TikTok, atau bahkan lewat status WA dan IG. Kalau gua dulu kan susah gitu, gua dulu susah. Nah sebenarnya gue juga sempat cerita kemarin kalau ide awal gue bikin konten, ide awal gue bikin YouTube apa segala macam itu karena di real life nggak ada orang yang bisa gue ajak ngobrol gitu, atau mungkin preferensi obrolan kita tuh beda gitu. Karena kan gue suka ngobrolin anime, gue suka ngobrolin film, gue suka ngobrolin hal-hal semacam itu gitu ya kan. Nah sedangkan di dunia nyata kan nggak ada yang bisa gue ajak ngobrol tentang hal-hal semacam itu gitu. Waktu itu. Makanya gue pun resah sebenarnya waktu SMP, waktu SMA pun sebenarnya gue punya banyak sekali keresahan yang belum bisa gue utarakan ke siapapun gitu. Tapi sekarang ketika gue udah kuliah apa segala macam, gue baru awalnya sih pas COVID ya. Awalnya pas COVID waktu itu gue ngelihat tiba-tiba banyak sekali konten kreator yang baru nge-YouTube di YouTube ya pas COVID itu. Nah, gue pun juga terinspirasi, wah ini banyak sekali orang-orang yang mengutarakan pendapat, banyak sekali yang tiba-tiba bikin konten inilah, bikin konten itulah gara-gara kegabutan ketika COVID. Gue pun juga ikut gitu. Gue pun juga ikut andil dalam meramaikan kegabutan di kala COVID gitu. Dan akhirnya gue bikin konten waktu itu konten pertama yang gue bikin itu ya akhirnya konten pertama yang gue bikin waktu itu ya konten alur cerita film, karena waktu itu gue suka nonton film sampai akhirnya gue mulai berani ngebikin konten-konten anime, ngebahas anime, alur cerita anime, teori-teori anime, review anime dan segala macamnya gitu. Jadi itulah ide awal kenapa gue bisa bikin channel YouTube, channel TikTok, konten, karena sebenarnya gue pengen ngobrol. Kalau sekarang kan lagi banyak-banyaknya konten podcast gitu. Itu juga termasuk salah satu cita-cita gue dari dulu gitu, dimana gue pengen gitu duduk satu meja sama seseorang ngobrolin sesuatu yang sama-sama kita suka, yaitu ngobrolin film, ngobrolin anime, atau sekarang ini gue lagi suka-sukanya nonton MMA, UFC ya kayak gitu-gitu. Untuk sekarang gue juga suka ngobrolin masalah pendidikan, politik, dan hal-hal absurd yang ada di negara kita gitu. Karena gue sendiri juga mengambil jurusan PAI dan keguruan ya, jadi ya sedikit banyak gue ngerti lah tentang gambaran besar pendidikan di Indonesia ini kurangnya seperti apa gitu ya. Jadi ya itu sih sebenarnya yang pengen gua obrolin di sini. Kalau generasi sekarang itu sangat mudah sekali untuk menyampaikan dan mengutarakan isi pikirannya, mengutarakan keresahannya, dan mencari informasi yang dia butuhkan gitu. Tinggal mereka aja pinter-pinternya ngatur waktu, niat, dan lain-lain itu seperti apa gitu. Kalau dulu sih ini termasuk penyesalan gue sih. Kenapa nggak dari dulu ya gue tahu hal ini? Kenapa nggak dari dulu gue bisa mengakses internet, gue bisa mengakses smartphone, sosial media gitu? Karena dulu jujur ya, waktu SMP, waktu SMA itu gue punya banyak banget keresahan. Gue punya banyak banget ide-ide konten sebenarnya waktu itu.
tapi karena kurangnya kurangnya akses internet, kurangnya akses smartphone itu, jadi itu membuat gua tuh kesulitan. Jadi ya mungkin itu tadi lah, salah satu keresahan gua untuk saat ini ya. Ya udah sih, ya mungkin itu aja sih. Nanti kalau gua ada keresahan lagi, gua bikin konten lagi gitu. Dan sebenarnya goals pertama gua untuk saat ini gua pengen banget sih ngadain podcast gitu sama orang yang punya hobi yang sama gitu, yang punya preferensi cerita, pembahasan dan keresahan yang sama. Gue pengen banget. Ya intinya siapapun yang mungkin nonton video ini yang bisa ngajak gue podcast, gue siap. Gue pengen ngobrol sama seseorang. Fuck. Ya terima kasih udah nonton.